Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini Allah masih berikan karunia iman, Islam, ihsan. Allah berikan kekuatan istiqomah sehingga bersama-sama bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul, salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih melanjutkan pembahasan hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yunzilur rizqa ala qadril maunati. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki kepada hamba-hambanya, kepada manusia itu ala qadril maunati, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan rizki kepada hamba-hamba ini sudah diukur dengan kapasitas kebutuhan hamba itu sendiri. Maka tentang urusan rizki banyak ulama memberikan satu gambaran juga berdasarkan sabda Nabi tersebut, bahwa ada beberapa perkara yang sudah ditentukan oleh Allah, yakni rizki, kemudian jodoh dan kematian. Di perkara ini adalah hak prerogatif Allah, dan Allah zat yang maha tahu seberapa kebutuhan kita di dalam kehidupan dunia ini. Allah sudah menjaminnya, akan tetapi jaminan Allah ini tidak terjadi kun fayakun, melalui harus kita ada ikhtiar, ada usaha. Di yang lain juga Allah menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rizkinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki, dan rizki itu harus didapati dengan ikhtiar, tanpa ada kita berpangku tangan. Maka ada perintah untuk ikhtiar, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Quran, tepatnya adalah dalam suratul Jum'ah. Allah menyatakan fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kita usai melaksanakan ibadah, kalau ini disebutkan adalah ibadah sholatul Jum'ah, setelah itu kita segeralah untuk bertebaran di muka bumi untuk ikhtiar. Ikhtiar sesuai dengan keahliannya, bidangnya, dan tugas-tugas yang dia harus jalani, tanggung jawabnya. Akan tetapi Allah juga tidak begitu saja menyuruh kita ikhtiar, masih diperintah lagi dengan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. La'allakum ini kalau di Quran adalah pasti. Disuruh kita
seraya kita berusaha ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, tapi Allah mengingatkan, ingat terus kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran. Ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti dan pasti kalian semua, kita semua akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah kaitan dunia, tapi Allah masih menyambungkan terus dengan urusan akhirat. Itu biar mendapatkan nilai keberkahan. Jadi kita urusan dunia tapi nyambung kepada akhirat. Yang tidak baik itu urusan akhirat tiba-tiba nyambungnya dunia terus. Kita sholat ini urusan ibadah. Perintahnya Allah sholat itu dalam Quran surat Duha apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Tapi faktanya seringkali di waktu sholat kita ingat kepada selain Allah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu nanti banyak godaan setan, hati kita itu dibelokkan dengan sesuatu yang lain. Ada lintasan-lintasan yang lain yang tiba-tiba ingat di dalam hati sanubari kita, itu godaan setan. Allah selalu mengingatkan bahwa setan itu goda kepada kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Tiba-tiba masuk aja di dalam hati sanubari kita. Sesuatu yang tadinya kita enggak kepikir di dalam sholat tiba-tiba kepikir. Ini adalah permainan-permainan syaitan. Walaupun untuk menjaga sholat khusyuk min awal dari takbiratul ihram ila salam itu sulit, ya tetap kita usaha. Insya Allah kalau terus usaha ikhtiar nanti bisa didapetin. Kemudian kembali kepada masalah rizki tadi, ya, masalah rizki. Jadi kita kudu ada ikhtiar sesuai dengan kapasitas kemampuannya, ya, tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah amanah pada kita. Karena orang itu diberikan oleh Allah keahlian yang berbeda-beda. Ada yang mereka ada tijarah, pintar berdagang. Allah buka pintu rizkinya melalui berdagang itu. Dan hakikatnya di dalam kehidupan umat manusia ini, di dalam mendapatkan rezeki ini rata-rata sebenarnya adalah hakikatnya berdagang. Cuma cara akadnya aja berbeda-beda. Kita punya ahlian sebagai komputerisasi. Kemudian ada sebuah kantor membutuhkan keahlian itu. Kemudian dengan ilmu yang ada di dalam diri kita itu, kemudian kita ada satu ikatan, yaitu perjanjian, kamu harus bekerja ngurusin di kantor saya, ini komputernya yang kamu kerjain urusannya seperti ini, nanti 1 bulan aku kasih gaji sekian. Nah hakikatnya yang kita jual apa? Ilmu yang ada di dalam, keahlian yang ada di dalam alam pikiran kita. Makanya ketika urusan rizki ini Allah subhanahu wa ta'ala tegurannya adalah tijarah urusannya, karena hakikatnya semua tijarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Diperintahkan darul bai', tinggalkan jual beli. Hakikatnya semua orang itu jual beli. Sampai kita bilang seorang petani itu nanti akhirnya juga jual beli. Seorang petani cocok tanam, dirawatin sampailah ya yauma hasadi, pada hari musim panen. Setelah musim panen hasilnya bagus, dikemanain panennya? Dijual juga, karena dia butuh uang. Nanti untuk pembiayaan lagi, dia harus hasil panennya akan dijual. Orang berternak, ujung-ujungnya juga dijual. Ada juga orang yang berternak hanya menggembungkan atau membesarkan sapi-sapi itu. Ya, beli sapi yang masih kecil, dirawatin mungkin dalam 6 bulan ke depan sampai 1 tahun, kemudian dipotong, kemudian dagingnya dijual. Semua kaitannya adalah semua tijarah. Makanya Allah memanggilnya adalah tijarah. Nah ini orang yang kadang-kadang dia adalah tergelincir dalam memahami ayat ini. Loh, itu yang diperintah oleh Allah kan yang jual beli. Berarti yang tani enggak dipanggil dong.
Nanti yang pegawai kantor nggak dipanggil dong. Tidak, semuanya hakikatnya dengan satu panggilan ayat Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', itu sudah meliputi keseluruhan seluruh aktivitas kehidupan manusia ini yang terkait dengan rizki, hakikatnya adalah jual beli. Jadi ada memang yang kita menanam kemudian langsung bisa dinikmati. Petani buah mateng hanya dinikmati beberapa biji secukupnya, selebihnya kudu dijual. Karena apa? Dia dibutuhkan. Bahkan ada itu seringkali kita lihat di YouTube itu, ada orang-orang petani di Papua sana, ya, modelnya barter, ya kan? Nggak pakai duit, dipakai barter dia. Bawa sayur, ya, seikatan besar dibawa, tukar apa? Tukar Indomie, tukar apa? Tukar telur, tukar apa? Ya, tukar kopi. Jadi model barter. Artinya tetap aja itu juga disebutkan adalah jual beli di dalam masalah urusan rezeki. Kemudian Rasulullah juga bersabda, inna ahsaron nasi sofwatan man adhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Orang yang paling rugi atau serugi-ruginya orang, inna ahsaron nasi sofwatan, manusia yang paling rugi di dalam kehidupan dunia ini siapa? Man adhaba akhiratahu bidunyahu, yaitu orang yang apa? Menukar akhiratnya dengan dunia orang lain. Jadi orang serugi-ruginya orang ketika dia adalah menukar akhirat dengan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang harus diperjuangkan gimana? Dunia ini untuk mencapai akhirat. Jangan sampai akhirat digunakan untuk kepentingan dunia ditukar. Ya, bawa agama tapi bukan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya, ingin mendapatkan dunia saja sehingga dia menjual agama. Kalau bahasa Al-Qur'an ada tekanan yang kuat dari Allah, jangan sampai yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, yaitu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi urusan aktivitas ibadahnya ini hanya dinilai untuk mendapatkan keberuntungan materi dunia saja. Ya. Nah, ini adalah orang yang paling rugi. Boleh dikata dia misalnya di dunia ini Masya Allah kelihatan aktivitas din, aktivitas agama, aktivitas dakwah, semua dia lakukan dengan sempurna dan sepanjang umurnya. Namun ternyata setelah di akhirat nanti sudah tidak ada hasilnya. Kenapa? Hasilnya sudah diambil di dalam kehidupan dunia. Karena apa? Kepentingannya urusan ini bukannya untuk ridhonya Allah untuk akhirat, tapi untuk urusan dunia. Kondisi kayak gitu Pak, itu sebenarnya adalah juga hadis-hadis seperti ini memperingatkan kepada kita semua. Usahakan segalanya urusan tentang agama ini diusahakan dengan tulus ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Biar kita ini benar-benar bahwa membawa agama ini kepentingan kita adalah kepentingan akhirat. Jangan sampai dirubah menjadi kepentingan dunia. Nanti kalau kita jadi rubah kepentingan dunia, kita dapatin dunia, tapi nanti akhiratnya naudzubillah sudah tidak mendapatkan apa-apa. Jauh sebelum Rasulullah pernah mengingatkan ketika seseorang ini di masa Rasul yang diperintahkan oleh Allah langsung untuk berhijrah. Orang berhijrah aja niatnya beda-beda. Ya. Ada niatnya karena Allah dan Rasulnya. Ada juga niatnya demi kepentingan dunia saja. Ada juga mereka kepentingannya adalah untuk pasangan hidup. Maka kata Nabi SAW dalam sabdanya, "Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Siapa yang berhijrah demi Allah dan Rasulnya,
maka dimanapun dia berada setelah dia hijrah ini, dimanapun dia berada di tempat yang baru yang dia tinggalin setelah dia tinggalkan tanah kelahirannya, kampung halaman keluarganya, pasti yang diperjuangkan adalah untuk Allah dan Rasul. Ini contohnya para sahabat yang ikut kepada Nabi Muhammad di kota Madinah. Apa yang diperjuangkan oleh beliau pada masa itu? Agama. Ya, ketika di Mekah mau jalanin agama begitu susah, pengen mempelajari Al-Quran susah, pengen ngapal Quran susah, pengen menampakkan ibadah sholat bersama-sama sulit, dihalangi oleh orang-orang musyrikin, dihalangi orang-orang jahiliyah, dihalangi orang-orang kafir. Maka diperintahkan oleh Allah berhijrah. Maka di sana itu sampai kerinduan ingin sholat berjamaah, ingin selalu ada bersama-sama dengan Nabi. Ya, karena memang tujuannya adalah untuk din, adalah agama. Maka terus aktivitasnya aktivitas agama. Kemudian ada juga orang yang tujuannya adalah demi kepentingan duniawi. Kata Nabi Muhammad, kalau orang itu kepentingannya duniawi, ya, wa man kana hijratu lidunya yusibuha. Kalau kepentingannya itu adalah hanya dunia, ya dia akan dapatin dunia aja. Tapi nanti di akhirat sudah enggak ada apa-apa. Ya. Awi bra'atin yang kihwa, atau ingin mendapatkan pendamping hidupnya. Cuman itu yang diinginkan. Tapi kalau kepentingannya adalah Allah dan Rasul, tujuan utama ini akan tetap melekat dalam hatinya. Kemudian kemuliaannya Allah berikan juga, yaitu akan diberikan dunia didapetinya, kemudian akhirat juga didapetinya, bahkan mungkin pasangan hidup juga akan didapetinya. Nah, itu ketika dia adalah niatnya tulus semata-mata untuk urusan akhirat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushaddu ad-dina ahadun illa ghalabahu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama itu mudah. Jangan kalian membuat sulit agama, maka ketika kalian itu mempersulit agama, nanti ujung-ujungnya kalian semua akan kalah. Artinya apa? Ujung-ujungnya nanti kita akan kalah, tidak bisa mengamalkan agama yang kita bikin sulit itu sendiri. Satu contoh begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk mengamalkan agama itu, disuruh menjalankan sesuai dengan tuntunan oleh Nabi kita Muhammad dengan segala macam kemudahan-kemudahannya. Contohnya misalnya Nabi Muhammad SAW memberikan satu perintah. Kita ini diperintah untuk menghidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita itu diperintahkan menghidupkan malam, Nabi mendapatkan perintah dari Allah, contoh-contoh langsung, bimbingan dari Allah, bisa separuh dari malam, bisa sepertiga dari malam, bisa illa qalil, kecuali tinggal sedikit. Jadi kan diberikan kemudahan, kan? Diberikan kemudahan. Jadi kalau kita itu pengen menjalankan agama dengan kemudahan, ya kita dengan cara sudah cukup waktu malam, kita segeralah istirahat yang cukup. Setelah istirahat yang cukup, kalau memang punya kekuatan yang bagus, kita menghidupkannya dari separuh malam sudah bangun sampai nanti waktu sholat subuh, sehingga pagi bisa beraktivitas dengan sempurna. Ternyata bahwa kita ini gak punya kekuatan untuk bisa melaksanakan dengan separuh malam, ya ambil dengan sepertiga malam. Tidurnya diawalkan, terus sepertiga malam kita bangun. Ternyata sepertiga malam paginya masih berat juga, ya. Maka kita ambil yang ringan, illa qalil,
kecuali tinggal sedikit. Kalau sekarang misalnya subuhnya jam 4 lewat berapa Pak tadi? Ya. Nah, misalnya kita jam 4 kurang 10 menit kita sudah siap-siap. Berarti ada kira-kira 15 menit ke depan cukup kita untuk hidupkan malam dengan kita melaksanakan sholat tahajud, kita melaksanakan sholat hajat, kita melaksanakan sholat witir. Ini semua kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariatul Islam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh-contoh kemudahan itu sangat luar biasa. Ada seorang sahabat yang dia belum menguasai ilmu tayamum. Ilmu tayamum belum dikuasai. Artinya dia belum punya pemahaman dari Nabi secara sempurna dalam bab tayamum. Yang jelas mereka tahu aja bahwa kemudahan agama ini kita diperintahkan bersuci. Alat bersucinya ada air, alat bersucinya ada debu, alat bersucinya ada batu. Kemudian saat itu seorang sahabat di dalam satu hajat, dalam safar, dalam bepergian, tiba-tiba terjadilah hadas besar. Kemudian di saat terjadi hadas besar, mencoba untuk mencari air digunakan untuk wudhu atau digunakan untuk mandi. Karena ada hadas besar dia harus mandi. Ternyata nyari-nyari nggak didapetin, airnya nggak ada. Kemudian dua orang musyawarah, gimana kita nggak ada air? Ya kita sesuai tuntunan dari baginda Nabi, agama tidak mempersulit, diberikan kemudahan. Kalau tidak ada air ada penggantinya yaitu biturab. Fatayammamu sha'idan thayyibah, maka tayamumlah kamu dengan debu-debu yang suci. Cuman ketika mau tayamum ini dua orang ini ada ikhtilaf. Karena apa? Pada saat itu dia ngerti tentang tayamum tapi belum tahu persis tentang pelaksanaan tayamum yang diajarkan Nabi. Kemudian dia berpendapat gini, tayamum kalau pengganti mandi gimana? Kemudian akhirnya dua orang ini terjadi ikhtilaf. Kalau menurut saya ya kayak wudhu aja, tinggal niatnya aja dirubah. Wah, menurut saya nggak begitulah. Yang namanya tayamum untuk mandi ya kita bergulung-gulung pakai mandi debu. Akhirnya sama-sama punya prinsip ijtihad dari pemahaman-pemahaman yang didapatin sebelumnya, akhirnya menjadi satu keputusan prinsip. Yang satu seperti wudhu dengan ganti niat saja, yang satu dengan mengganti niat tapi caranya ya kayak mandi. Jadi dia mandi debu. Itu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad memberikan gambaran agama itu mudah. Setelah dia itu melaksanakan seperti itu, kemudian menghadap kepada Rasul dengan ikhtilafnya, perbedaannya di antara dua orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban yang begitu mudah. Bagi kamu yang tadi mandi debu bergulung-gulung, meratakan debu kepada seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sah. Kata Nabi, sah. Akan tetapi jangan diulang lagi. Terus yang kamu, sah juga. Lah besok kalau terjadi kayak begitu, berarti sebenarnya adalah kalau boleh dikata yang dengan bergulung-gulung itu keliru. Tapi karena dia ada ijtihad, ada usaha-usaha untuk memahami, pada saat itu memang dia belum dapatkan pemahaman secara konkret dari Nabi secara langsung, maka dia ambil ijtihad. Jadi kemudahan-kemudahan itu terjadi di dalam agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat, ketika kita kewajiban ibadah salat bagi yang mampu berdiri, wajiblah berdiri. Kalau tidak mampu, mampunya duduk, duduklah.
Duduknya di antara dua pilihan, yaitu duduk iftirash atau duduk tawarruk. Ternyata duduk itu juga sulit. Bisanya duduk apa? Sebisa-bisanya. Ini adalah kemudahan-kemudahan agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Ketika orang membuat susah kepada agama itu, nanti ujung-ujungnya dia itu terkalahkan. Artinya nanti ujung-ujungnya tidak mampu untuk melaksanakan terus dengan cara seperti itu. Ya. Kita sekali qiyamul lail mulai dari jam 12 sampai subuh. Besoknya besok lusa udah nggak dijalanin lagi. Masyaqqat, berat. Ya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW kekhawatiran kalau dia menganggap ini nanti jadi wajib dan lain sebagainya, maka diberikan contoh Nabi Muhammad di waktu itu dijalankan, kemudian waktu lain Nabi Muhammad tetap menjalankan tapi nggak nampak di hadapan mereka. Seperti sholat tarawih itu, beberapa malam Nabi Muhammad ada di masjid, tiba-tiba di malam berikutnya Nabi Muhammad tidak ada di masjid. Kenapa? Ketika itu ditanyain, kenapa ya Rasulullah kemarin ditunggu-tunggu nggak ada ke masjid? Ya, saya khawatir kalau kalian itu menganggap bahwa sholat tarawih itu wajib. Dengan adanya tidak hadirnya saya itu membuktikan bahwa sholat tarawih itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Dan bisa juga dijalankan kapan saja, di mana saja tempatnya. Artinya apa? Tidak mesti harus di masjid, bisa dilakukan di musola, bisa dilakukan di rumah dan lain sebagainya. Itu diberikan kemudahan-kemudahan di dalam mengamalkan agama. Ini sudah mudah aja Pak, kita masih kadang-kadang banyak terasa berat. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sabara inda sadamatil ula. Inna sabara inda sadamatil ula. Orang, kata Rasulullah, orang yang disebut sabar itu kapan sih? Orang yang disebut sabar itu inda sadamatil ula, ketika musibah itu menimpa. Saat musibah menimpa itu loh, dia bisa mengucapkan tarji, kemudian menyadarkan dirinya bahwa segala sesuatu ini merupakan dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Bukan kesabaran setelah beberapa hari gitu, enggak. Jadi kesabaran yang hakiki itu di saat ujiannya tiba, dia diberikan kemampuan untuk bersikap sabar dan tabah di dalam menghadapi ujian itu. Kayak misalnya ada seseorang yang terkena ujian, salah satu orang yang terdekatnya, kemudian Allah takdirkan harus kembali kepada Allah, kemudian saat pertama kali dikhabarin itu kita langsung bisa mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita langsung ingat dengan rahasia Allah bahwa di antara maut ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat juga dengan ajaran Nabi bahwa peringatan bahwa yang namanya maut itu datangnya adalah fujaah, datangnya adalah tiba-tiba, baktah, tiba-tiba. Jadi yang namanya maut ini semuanya adalah pantas. Ya, untuk orang tua pantas, untuk anak-anak pantas, untuk seorang ibu-ibu pantas, semuanya pantas. Nah, di situ ketika kita itu menghadapi ujian itu, saat ujiannya tiba kita bisa sabar, itulah hakikat kesabaran orang-orang mukmin yang hakiki. Inna sabara inda sadamatil ula. Ketika kita ini menyikapi ujian pada saat terjadi itu adalah itu hakikat kesabaran. Al-Hujjatul Islam memberikan satu keterangan tentang sabar. Sabar itu ada 3 macam. Ada kesabaran kita dalam taat. Kita ini termasuk orang yang sabar dalam taat atau tidak? Kalau kita sudah dari tahun ke tahun segala macam bentuk ketaatan kita kepada Allah dijalankan dengan baik, dijalankan dengan sempurna, itu adalah menunjukkan kita diberikan kekuatan sabar.
Kemudian kedua, as-sabru ya anil maksiyah. Sabar untuk menjauhi dari segala macam bentuk maksiat. Jadi bukan hanya satu kali terhindar dari maksiat, terus menerus dalam perjalanannya. Ya, menghindari dari segala macam segala maksiat itu disebut adalah orang-orang yang sabar anil maksiat. Kemudian ada lagi as-sabru indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Ada satu kisah seorang ulama ketika sang istrinya wafat, itu dia menyuruh seseorang ulama untuk ngurusin segala macam fardu kifayah. Fardu kifayah kan ada 4, yaitu memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkannya jenazah. Itu dia menyuruh orang ini ya memang orang yang takzim banget kepada ulama ini. Lah terus beliau kemana? Beliau pergi untuk mengajar, ya. Lah kalau kita kan pasti dia salahin itu, Pak, ya kan? Misalnya saya mendapatkan musibah di keluarga saya, terus kemudian kita nyuruh orang, terus lah kamu mau kemana? Mau ngajar, ya. Pasti diomelin orang banyak itu, Pak. Nggak beres itu orang. Loh ternyata, Pak, ketika dipertanyakan gimana? Anda ini gimana? Wong Anda dapat musibah. Kemudian apa? Keluarga Anda ya ada yang meninggal. Kok Anda tinggalkan ngaji? Kemudian dibalik orang yang bertanya itu balik ditanya. Saya ingin tanya, hukumnya ngurusin jenazah apa? Fardu kifayah. Kalau ngaji hukumnya fardu apa? Fardu ain, ya kan? Fardu ain. Jadi kalau saya memilih fardu ain, kemudian fardu kifayah saya serahkan orang lain gimana? Ya lebih baik fardu ain, ya kan? Fardu ain adalah nggak bisa diwakilkan. Fardu ain harus dijalani sendiri. Kemudian fardu kifayah, dari sekian banyak saudara-saudara kita yang ada di Masjid Al-Muqarrabin ini, ketika ada jenazah, ada 2 orang atau 3 orang yang melaksanakan sholatul jenazah, yang selebihnya enggak, juga sudah gugur. Ternyata beliau adalah mengambil satu ketentuan hukum. Kenapa? Karena fardu kifayah sama fardu ain. Lebih utama mana yang harus kita jalanin adalah lebih utama adalah fardu ain. Cuma dia itu tidak umum di dalam kalangan masyarakat, pasti kita akan ya dibicarakan dari sesuatu yang tidak baik. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tata'alillahi syai'an illa awwadzakallahu khairan minhu. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak baik dengan tujuan karena Allah, maka nanti Allah akan menggantikan sesuatu itu yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Tapi dengan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang, Bapak, itu memuliakan Baitullah, sampai dia kalau ada sajadah itu, Pak, sajadah yang ada gambarnya Baitullah itu dia muliain. Itu kalau dipasang di dinding gitu. Dia nggak berani menjadikan sajadah alas dia untuk bersujud, itu nggak berani. Ya, dia meninggalkan sesuatu ya yang di dalam pandangan beliau ini adalah ikhtiram, niatnya adalah memuliakan ke Baitullah. Ya, jadi tidak punya keberanian untuk meletakkan gambar Baitullah itu ya boleh dikatakan sederajat dengan kaki beliau, maka dia nggak berani. Makanya senang kalau ada sajadah kayak gini, Pak, yang nggak ada tidak ada gambar-gambarnya Baitullah, itu dia senang. Kalau ada masjid kemudian ada gambarnya Baitullah, dia kurang suka. Kenapa? Ngerasa bahwa
tidak nyaman dengan adanya gambar Baitullah itu diinjek oleh kita. Itu dalam hal sesuatu. Ketika dia itu melakukan itu, Pak, melakukan itu dijaga betul, dia itu selalu perhatiin. Kalau ada sajadah yang ada gambar Baitullah itu selalu dijaga, dimuliain karena Baitullahnya itu, Pak, gambar Baitullahnya itu. Kemudian suatu ketika orang tersebut lagi melaksanakan ibadah umroh. Tiba-tiba beliau itu didatangin seseorang, dipanggil oleh salah satu, boleh dikatakan orang Saudi yang punya otoritas di Masjidil Haram. Kemudian apa? Ini ada amanat untuk kamu. Dikasih apa, Pak? Dikasih kiswah. Dikasih kiswah penutupnya Baitullah itu, ya. Jadi beliau merasakan ini yang boleh dikatakan aku tinggalkan sesuatu, kemudian sekarang Allah memberikan pengganti dengan kemuliaan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi ahlakikum. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kalian semua ini tidak akan bisa menguasai manusia dengan jumlah yang banyak dalam genggaman kamu, dalam kekuasaan kamu, bi amwalikum, dengan hartamu. Terus Nabi Muhammad memberikan solusi, fasa'uhum bi ahlakikum. Kalau kamu ingin menguasai orang itu semua mau ngikutin kamu, ajakan kamu bisa diikutin semua, maka taklukkan mereka, kuasai mereka bi akhlakikum, yaitu dengan akhlakmu, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlakul karimah. Kalau orang menguasai dengan harta, ya, itu nanti jangkauannya cuma sedikit, Pak. Berapa Allah memberikan karunia kepada kita harta kita, dan orang tersebut selama kita masih ada harta itu, nanti dia akan ada ikhtiram sama kita, ada memberikan kemuliaan. Namun ketika kita sudah nggak bisa memberi, mereka sudah memandang kita lain. Tapi ketika kita ini dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, maka ketika itu orang tersebut akan lazimah. Karena akhlak yang mulia akan lazimah bersama diri kita, maka dia akan terus, ya, memberikan ikhtiram, mengikuti kata kita disebabkan karena akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam satu pernyataan diutusnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan zahir dan batin, ittiba mengikuti sabda-sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin farij al muslimin, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahfadna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahliki a'da'ad-din. Allahumma ahlikil yahudiyya wan nasara kafiratal musyrikin wa sa'iri a'da'ad-din. Allahumma la tumakkini a'da'fina wala minna wala tusallithum alaina bidhunubina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.